Terima kasih. Saya Dewi Francisca Simanjuntak dan hari ini saya ingin mengajak audiens di sini, teman-teman semua di sini untuk berdiskusi tentang topik sederhana yang sebenarnya sangat signifikan berpengaruh dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi hanya saja karena dunia kita sekarang bergerak sangat cepat, kita tidak punya waktu untuk memikirkannya lebih mendalam. Jadi di sesi hari ini kita akan berdiskusi bersama tentang pilihan, choice. Sebelum kita berdiskusi lebih lanjut, saya ingin minta teman-teman di sini boleh coba tutup mata. Tutup mata sebentar. Coba ingat lemari baju yang teman-teman punya. Bentuknya mungkin, warnanya, dan yang paling penting adalah isi di dalamnya. Apa teman-teman bisa ingat saya punya berapa baju ya? Secara totalnya. Adakah yang bisa memastikan kalau jumlahnya tidak akan keliru nih? Saya yakin banget saya punya baju segini. Oke. Mungkin akan sulit teman-teman karena baju kita terlalu banyak. Di lemari kita terlalu banyak baju yang menumpuk dan kita hanya menggunakan sedikit dari apa yang kita punya sebenarnya. Jadi lebih banyak baju yang kita simpan daripada yang kita pakai benar-benar. Kemudian kalau misalnya besok ada agenda nih, teman-teman punya dress code. Misalnya pakai baju batik atau pakai baju berwarna abu. Kita pun kesulitan untuk memikirkan, saya punya gak ya? Atau kalau saya punya, ada berapa baju batik yang saya punya? Ada berapa baju abu yang saya punya? Semakin sulit. Tapi sebenarnya kalau kita mundur ke belakang, kesulitan ini muncul dari kita punya terlalu banyak pilihan sekarang. Bahkan untuk hal yang paling sederhana sekalipun, termasuk masalah baju tadi. Itu adalah hal sederhana di dalam sebuah kehidupan kita yang kompleks. Hal sederhana itu bisa mengacu kepada hal-hal yang lebih kompleks, misalnya jurusan apa yang kamu pilih untuk pelajarin? Hari ini mau mengerjakan tugas dulu atau buka TikTok dulu, scrolling TikTok dulu? Istirahat dulu atau beres-beres dulu? Banyak, setiap hari kita sibuk dengan pilihan. Jadi kalau misalnya kita bisa melihat apa yang terjadi di dalam otak kita, panah-panahnya banyak, teman-teman. Atau lebih gampang mungkin membayangkan adalah ketika kamu membuka laptop, tabnya banyak. Segala pilihan ini berujung pada pertimbangan tentang positifnya, negatifnya, dan kamu harus melakukan apa. Jadi semakin banyak pilihannya, semakin banyak hal yang harus kita pertimbangkan. Kemudian apa? Kita akan menjadi cemas. Saya sudah memilih yang benar nggak ya? Kalau opsinya ada 10, berarti ada 10 pertimbangannya. Kamu memilih 1 dari 9. 9 yang kamu lepaskan juga harus dilepaskan dengan pertimbangan dan hidup kita semakin rumit. Dalam satu hari aja kita bisa memutuskan banyak hal. Kamu bangun pagi, ikut alarm apa, snooze alarmnya. Kamu pakai baju yang mana, berangkat pakai kendaraan umum apa kendaraan pribadi, dan lain sebagainya. Masalah-masalah ini membawa manusia modern, kita-kita ini ke sebuah masalah psikologis yang terbilang baru. Karena kalau kita mundur ke 10 tahun belakangan, masalah ini belum muncul, teman-teman. Paradox of choice. 10 tahun lalu kita berpikir kalau seandainya kita punya lebih banyak opsi, mungkin kita akan lebih bahagia nih hidupnya. Karena dengan punya lebih banyak pilihan, kita lebih bebas. Bebas dalam hal menentukan pilihan kita. Bebas dalam hal mencari tahu apa yang paling penting buat kita. Ternyata zaman berubah begitu cepat sampai kita ada di masa-masa di mana pilihan itu terlalu banyak di luar apa yang kita bisa handle. Ini adalah salah satu isu dalam psikologi yang belakangan banyak dibahas dalam penelitian, dalam seminar-seminar. The paradox of choice ini sederhananya konsepnya adalah begini, teman-teman. Ketika kita sebagai individu punya terlalu banyak pilihan, akhirnya kapasitas kognitif otak kita yang kita butuhkan untuk memutuskan itu akan semakin banyak. Dan ini berujung pada tekanan, stres, dan
kita dalam mengambil keputusan. Nanti kita akan bertemu dengan decision fatigue. Decision fatigue ini adalah kelelahan yang muncul di otak kita ketika terlalu banyak hal yang harus kita putuskan. Mulai dari tadi di awal tuh, dari hal yang paling sepele sampai hal yang signifikan untuk diri kita. Kemudian, apa akibatnya ketika pilihan-pilihan yang muncul ini akhirnya terlalu banyak? Kita kurang menghayati eksistensialisme kita sebagai manusia pada akhirnya. Karena kita disibukkan oleh variabel-variabel yang dari luar ini gitu. Dan saking sibuknya dunia di luar kita, kita jarang melihat apa yang ada di dalam diri kita. Jadi, kalau kita lihat di gambar ini, ketika kita cuma punya dua pilihan, kita bisa memilih dengan lebih cepat, dengan kapasitas energi yang lebih sedikit. Sementara ketika dihadapkan dengan banyak pilihan, kebingungan yang muncul. Itu adalah paradox of choice. Kemudian ketika masalah ini muncul, orang-orang modern mulai mencari jawaban ke belakang. Kita kembali ke arah saat manusia mempertanyakan eksistensinya. Krisis eksistensialisme yang marak kita lihat di sosial media mungkin, di mana orang-orang ketika memposting pencapaian, ketika orang-orang merasa minder dengan dirinya, bukan hanya terjadi di generasi yang sekarang. Dulu juga sudah terjadi, teman-teman. Makanya di banyak buku-buku filsafat, kita banyak belajar tentang bagaimana manusia ini mencari makna atas kehidupannya. Pelajaran filsafat yang paling menarik untuk membahas ini adalah ketika kita membahas tentang free will dan determinism. Dua konsep ini sangat dekat dengan memilih ini. Free will adalah aliran ekstrim di mana yang mempercayai aliran ini percaya kalau manusia ini sepenuhnya bebas. Manusia ini sepenuhnya bebas artinya kita bisa memilih apapun yang kita mau dan kita bertanggung jawab atas pilihan kita itu. Nah, tapi kemudian ada aliran yang di ekstrim satunya lagi, determinism. Determinism itu artinya semuanya sudah tertentukan nih. Manusia ini nggak pernah benar-benar bebas karena kita ada faktor-faktor eksternal yang mengatur kita sebagai manusia. Dan di tengah-tengah ini muncullah masalah baru yang sekarang baru kita ketemu, yaitu the illusion of choice. Illusion of choice ini sebenarnya menarik karena dia ada di tengah melihat antara free will dan determinism ini. Kalau dibilang kita bebas, kita juga nggak sepenuhnya bebas. Kalau kita mau kuliah di kampus A, terus ternyata kita hanya bisa masuk di kampus B, apakah itu free will? Yes, kita bebas tadinya, misalnya UTBK gitu, kita bisa memilih kampus mana yang ingin kita tuju. Tetapi kemudian, memang kalau kita pengen ke kampus itu, kita bisa langsung keterima di kampus ini. Tidak, ada hukum sebab akibat. Kampus punya sistem seleksinya sendiri yang membuat kita mungkin eligible atau tidak eligible untuk masuk ke kampus tersebut. Jadi, di mana letak kebebasannya? Nah, illusion of choice membahas bahwa kita ada di tengah. Ketika kita punya kemampuan untuk memilih pun, tetap dunia ini sekitar kita punya hubungan sebab akibat gitu, yang membuat kita terbatas dengan pilihan-pilihan tersebut. Nggak semuanya kok kita bisa pilih gitu, tidak semuanya bisa kita ikuti. Jadi ketika sosial media ini banyak memberikan algoritma kepada generasi-generasi kita sekarang, bahwa apalagi misalnya yang paling marak sekarang ini adalah perihal hubungan, teman-teman. Kayak misalnya bagaimana seorang pria bersikap kepada pasangannya gitu. Jadi banyak misalnya isu-isu yang melihat bahwa pria itu harusnya provider. Terus yang cewek ngapain? Gitu. Nah, itu adalah determinisme yang muncul dari algoritma yang kita buka dari sosial media kita. Jadi, the illusion of choice ini adalah ketika muncul sangat banyak pilihan di dunia eksternal kita, tapi kita tetap punya kesadaran bahwa pilihan itu adalah
hal yang harus kita saring sendiri gitu. Manusia punya responsibility, kita punya kebebasan untuk memilih, tetapi kita dibatasi oleh hal-hal eksternal. Misalnya nih, saya mau pergi ke negara A, tetapi budget di tabungan saya hanya segini, tidak cukup untuk ke negara A. Itu adalah determinism. Kita harus menyiapkan budget kita. Saya bisa memilih nggak pergi ke negara A? Ya, tapi harus mempersiapkan faktor-faktor lainnya yang akan bisa membuat cause and effect-nya itu berlaku gitu secara eksternal. Jadi kebebasan ini memang dibatasin oleh hal-hal di luar diri kita sebagai individu. Nah, apa yang keliru di generasi kita yang sekarang, teman-teman? Dunia kita yang bergerak sangat cepat, HP yang selalu kita pegang minimal 1 jam sehari atau bahkan lebih itu membuat kita jarang berpikir ke dalam diri kita. Kita terlalu sibuk di luar. Sosial media yang kita akses, bagaimana kehidupan teman kita, pencapaiannya, orang di sana lagi ngapain, harusnya seorang perempuan itu dalam hubungan seperti apa, dan banyak lainnya. Once kita buka TikTok kita, akan sangat banyak informasi di sana. Nah, terus apa yang menjadi masalah? Kita kekurangan clarity terhadap diri kita sendiri. Lebih dalam lagi, di psikologi kita membahas tentang konsep self-awareness. Self-awareness ini apa? Adalah kesadaran manusia terhadap dirinya. Lebih ke bagaimana kita sadar akan latar belakang kita berasal dari mana, sikap kita seperti apa, kenapa kita melakukan tindakan itu, dan kenapa kita tidak melakukan itu adalah self-aware, being aware of our own self gitu. Lebihnya kita, kurangnya kita, sehingga kita tahu bahwa tidak semua pilihan itu akan menjadi tepat buat kita. Clarity hanya bisa diperoleh ketika kita tidak terlalu sibuk melihat keluar. Jadi di era-era yang sangat sibuk dengan sosial media ini, internet yang memberikan kita jutaan informasi dalam waktu yang sangat singkat, kita akan dapat menemukan diri kita yang lebih jelas dengan berusaha melihat ke dalam. Salah satu cara yang kita sering sarankan ketika kita mempelajari psikologi atau kita berperan sebagai konselor adalah dengan melakukan journaling. Journaling itu, teman-teman, semacam menulis tentang pengalaman kamu. Itu seperti hal yang kayak sederhana, tapi sebenarnya sangat strong untuk membuat kita lebih clear tentang siapa diri kita. Jadi di dunia yang sibuk ini kita tidak hanya autopilot. Kamu bangun pagi karena kamu harus kuliah, kamu belajar ya karena kamu harus UTS. Pas UTS-nya selesai, ya udah. Di akhir semester kamu dapat nilai, ya udah selesai. Apalagi nggak ada apa-apa. Dan tanpa sadar itu nanti berlanjut tuh sampai 7 semester, 8 semester, dan kamu tiba-tiba udah lulus. Menarik dari topik yang hari ini sudah kita dapat, teman-teman. Banyak hal yang tidak bisa terlihat kasat mata, invisible. Nah, apa yang kita pelajari dari diri kita juga tidak bisa langsung teramati. Emosi yang kamu rasakan, bagaimana rasanya mengerjakan tugas dengan tergesa-gesa dibandingkan dengan kamu prepare dari lama. Bagaimana rasanya melihat postingan-postingan di sosial media di mana lagi tren, misalnya itu public figure itu menunjukkan harta gitu. Gimana kamu tidak merasa terganggu dengan itu? Asal kamu punya clarity tentang diri kamu sendiri. Nah, clarity ini dapat diperoleh dengan melakukan journaling tadi. Jadi di sini kita akan lebih aware tentang diri kita sendiri dan pilihan-pilihan yang lebih tepat untuk kita. Semacam ada saringannya, teman-teman. Jadi clarity ini melihat diri kita lebih jelas dan menyaring faktor-faktor eksternal, opsi-opsi di luar sana yang bisa relevan dengan kamu. Gak semua orang bisa mengerjakan tugas di kafe. Misalnya, kamu bisa mengerjakan tugas di kos. Dan ketika kamu tahu diri kamu misalnya, oke, saya tidak semapan teman-teman saya misalnya dalam hal ekonomi, kamu akan fine dengan itu. Karena belakangan kita dapat banyak terpapar masalah, teman-teman, karena
sebagai orang yang bekerja di bidang konselor untuk mahasiswa juga, saya lebih banyak menerima keluhan mahasiswa tentang pergaulan dibandingkan studi. Jadi Mbak, saya merasa kurang pede karena teman-teman saya semuanya pakai iPhone rata-rata, sementara saya HP saya cuma seperti ini, Mbak. Saya susah bergaul, Mbak. Teman-teman saya tuh banyak kan kerjain tugas kelompok tuh di kafe. Saya nggak mampu bayar, Mbak, dan segala macamnya. Tetapi di sini yang menarik adalah kenapa kamu gampang terganggu dengan hal-hal di luar diri kamu, karena kurangnya kejelasan yang kamu punya tentang diri kamu. Kalau kamu bisa lihat diri kamu lebih dalam, proses selanjutnya adalah kita belajar menerima tentang siapa diri kita. Menerima kalau kita nggak harus seperti orang lain, kita semua nggak harus menjadi sama. Tuh. Dan di sini teman-teman, saya ingin menyimpulkan kalau kebebasan yang dimaksud, baik ketika kita bicara tentang psikologi atau filsafat, bukan berbicara tentang kamu bisa bebas untuk memilih suatu apapun. Tapi mungkin lebih tepat kalau dibilang kebebasan itu dimulai ketika kamu bisa melihat lebih jelas diri kamu. Kamu tahu opsi yang pas dengan kamu. Kamu tahu kenapa suatu pilihan tidak relevan untuk kamu, karena manusia itu unik dengan segala latar belakangnya. Jadi, freedom begins when you see yourself clearly. Terima kasih.